Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini teman-teman kita unboxing lagi dulu ya. Ini sebuah produk dari Fumi. Ya, ini pengirimnya dari Fumi Indonesia dengan nama produknya In-Ear Sleep Wired Headset Fumi QA25 itu serinya ya. Jadi katanya ini earphone untuk tidur. Nah, karena sleep wired berkabel tapi untuk tidur agak bahaya ya karena ada kabel untuk tidur. Nah, produknya kayak apa? Tanpa lama-lama kita buka saja. Benda tajam pakainya hati-hati. Oke, ini dia. Oh, ada gantungannya. Toeng. Udah habis. Kosong ya. Nah, ini sebuah packaging yang unik, teman-teman. Kayak timun ya. Dan segelnya masih utuh. Oke, di sini gantungan mungkin kalau di display di toko gitu ya. Gitu. Ini produknya, mari kita baca. Di sini tulisan model QA25 dengan plug diameternya 3,5, impedance 16 ohm, toleransinya 20%, frekuensi respon 100 sampai 10.000 Hz. Agak sempit ya frekuensi range-nya ya. Kemudian rated power 3 mW, sensitivity 92 desibel, toleransinya 3 desibel, panjang kabel 1200 mm dari Shenzhen Fumi Intelligent Technology.co.ltd. Oke, desain by Fumi in Hong Kong. Oke, dirancang di Cina. Itu saja dari luarnya. Dan packagingnya ini yang paling unik selama ini ya. Biasanya kan kotak aja atau bentuk koper gitu ya. Nah, ini yang unik. Dan di sini saya pesannya warna hitam ya teman-teman. Ada berbagai macam warnanya yang disediakan di toko. Teman-teman bisa cek link pembelian saya ada di kolom deskripsi. Oke, mari kita buka. Ini bukanya gini. Oh. Jadi ini dilepas saja. Atau gimana? Gitu. Oke, biar aman dibeginikan saja. Nah, jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, segelnya ada di sini. Gitu. Oke, langsung produknya. Dan di sini hanya ada user manual dan produknya saja. Oh, ini ada apa lagi? Oh, warranty card. Syarat dan ketentuan berlakunya garansi. Itu saja. Dari manual booknya begini. Ini masangnya tadi unik ya. Kayaknya cukup begini ya. Nah. Oke. Dan user manual kayaknya sama kayak produk-produk lainnya teman-teman ya. Jangan sampai pakai volume yang keras dan lain-lainnya. Ya, dan hanya begini saja. Dan di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nggak terlalu paham bahasa Inggris, di sini ada bahasa Indonesianya. Meskipun ini diproduksi di Cina, tidak ada bahasa Cinanya. Nggak kayak earphone lainnya yang diproduksi Cina yang dengan bahasa Cina dan Inggris saja. Tapi ini kayaknya sudah diproduksi massal maksudnya didistribusikan massal di Indonesia sehingga dia pakai bahasa Indonesia juga. Oke. Ini dia produknya. Simpel saja, kita tidak disediakan pilihan untuk ear tipsnya. Dan kita ke pertama-tama dari ekornya dulu ya teman-teman. Ini bentuknya agak menyudut. Dia tidak L, tidak lurus. Ya, kalau di smartphone ya kurang lebih misalnya begini, jadi agak belok sedikit gitu ya. Oke, lebih aman daripada yang lurus. Kemudian dia cetakannya dengan rubber, golden plated, TRRS alias stereo. Dan saya yakin ini sangat kuat. Dan kabelnya ini kayak kabel setrika, kalau teman-teman lihat kabelnya setrikaan itu. Nah, jadi ada lapisan luarnya itu, dan ini mengkilat ya.
Dan dia kabelnya cukup lentur, saya yakin nggak gampang kusut, kecuali teman-teman naruhnya asal-asalan pasti gampang kusut. Oke, ini terus kita di sini ada tombol dan mikrofon sekaligus kabel splitter. Tombolnya hanya satu, seperti itu, dan sangat menonjol. Teman-teman akan sangat mudah menemukan tombolnya. Di sini ada lubang mikrofonnya 2. Nah, ini ya 2. Panjang-panjang gini, ya pendek-pendek sih. Dan di baliknya ada logo Fumi, hanya dicetak saja, dan ini lama-kelamaan akan hilang kalau sering dipakai. Kemudian di sini penancap kabelnya dia hanya ditancapkan saja, dan ini sangat bisa lepas. Nah, teman-teman kayaknya harus berhati-hati pakai Fumi ini. Nah, ini ya, tuh. Jadi di sini dia agak longgar sedikit, dan ini hanya melindungi saja. Oh, tombolnya bisa lepas juga. Oh, jangan sampai lepas dong. Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman ini ketarik, kemungkinan besarnya tombolnya lepas. Nah, itu harus diperhatikan. Dan kemudian di sini di kabelnya seperti kabel reguler biasa, kayak ini tembaga ya, dalamnya. Cukup lentur dan tidak mengganggu telinga. Mungkin teman-teman tidak akan iritasi atau alergi dengan bahannya seperti ini. Dan ini dia yang utamanya. Tadi tidak disebutkan drivernya, atau di user manual di sini ada drivernya. Coba kita lihat. Buku panduan. Ya, di sini tetap tidak ada diameter drivernya, tapi kalau dilihat dari bentuknya ini sih drivernya kecil, sekitar 9 mm atau ke bawah. Oke, bener nggak ada tulisan ukuran driver. Kemudian dari desainnya ini unik banget ya teman-teman ya. Ini baru ini yang seperti tanduk ini ya, tanduk begini. Di sini ada apa ini maksudnya, pelindung kabel atau? Oh, jadi kalau ini terlipat seperti ini, dia ada pelindungnya gini. Entah maksudnya bagaimana. Atau dia supaya kabelnya nggak ketarik-tarik. Jadi di sini dia itu ada ini ya teman-teman tuh ya. Nah, ininya. Apakah ini bisa dilepas? Mari kita lihat. Tapi berhubung tidak disediakan ukuran, kayaknya nggak bisa dilepas. Oh ya betul, nggak bisa dilepas teman-teman. Jadi ini satu bagian. Jadi drivernya benar-benar ada di dalamnya sini. Dan ini lentur banget. Oh, berarti drivernya kecil banget nih teman-teman ya. Lentur pakai banget teman-teman. Jadi tuh, wow. Dan di sini ada right dan left. Oke, penunjuknya ada di bagian tikungan ini ya. Dan kalau dari desainnya seperti ini, berarti cara pakainya tanduknya ini ke arah atas telinga kita. Coba ya. Astaga, ini barusan saya coba masukin telinga dan berasa hilang teman-teman di dalam telinga, atau telinga saya yang besar ya. Tapi yang jelas dia mungil, tidak sebesar jari saya. Saya ambilkan penggaris. Jadi dia hanya 2 cm saja teman-teman. 2 cm, dan ini sangat kecil, bisa masuk ke telinga, dan kita tidak perlu khawatir dia akan tertinggal di dalam telinga karena ada kabelnya ya. Kecuali kalau Bluetooth, ya itu wah ngeri kalau ketinggalan di telinga, kita masuk ke rumah sakit THT nanti harus diambil. Dan hanya itu saja dari analisis outernya, luarannya. Nah, bagaimana dengan kualitas suaranya? Apakah nyaman untuk mendengarkan lagu-lagu yang untuk tidur? Kita nantikan dulu ya. Saya tes dulu teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini earphone Fumi Sleep Earphone QA25 ini sudah saya tes, dan kesan pertama yang saya rasakan
Itu ini kecil banget teman-teman, bener-bener imut dan ya ada di dalam telinga gitu, bahkan hampir nggak kerasa ketika dipakai. Ini tuh kalau teman-teman pakai di dalam telinga, jadi rumah housingnya ini yang isinya silikon semua ini tuh ada di dalam daun telinga kita, kayak telinga kita disumpal gitu aja, nggak kelihatan gitu kalau kita pakai earphone, kecuali karena ada kabelnya. Jadi oh itu kok ada kabel berarti ada earphone gitu. Nah, kemudian dipakai dalam durasi yang lama, dia juga tidak sakit sama sekali. Dan untungnya dia ini pakai kabel teman-teman, jadi gampang lepasnya karena dia ini kan masuk banget di telinga. Nariknya tinggal tarik aja kabelnya, plop gitu dari telinganya gitu. Jadi kalau kita juga nggak khawatir dia akan masuk nyemplung ke dalam telinganya, lenyap di dalam gitu ya, jadi nyangkut, enggak, karena ada kabelnya cukup panjang, karena maksudnya ada kabel yang bisa digunakan untuk narik ini. Nah, kemudian untuk kualitas suaranya, dia ini punya keunikan teman-teman. Jadi di volume 60% dia ini terasa lembut, enak banget itu. Jadi kalau memang sesuai untuk tujuan didesainnya ini earphone didesain untuk ketika misalnya kita lagi tidur di hammock gitu, atau bergelantungan yang santai gitu kan, atau di sofa. Bukan tidur yang malam ya, karena tidur malam kalau pakai earphone berkabel jangan, bahaya nanti kecekik. Nah itu, jadi dia ini suaranya soft banget. Di volume 60% itu soft, 70 masih oke. Nah, begitu dia dinaikkan volumenya 80, 90 bahkan mentok, itu jadi sebuah earphone yang powerful dan keren. Jadi dia bisa, fungsinya bisa dua gitu. Jadi untuk bersantai dia punya suara yang soft, untuk yang heboh dia pun juga bisa gitu teman-teman. Nah itu, dan detailnya kita pertama musik dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah akustik, masih sama Bose Avenue Wonderwall cover. Di sini terasanya agak wet dan agak gendut. Untuk kejernihannya dia lumayan bagus. Vokalnya terasa lebih ke depan, tetapi itu bisa pas dengan suara instrumennya. Jadi instrumennya tuh nggak ketutup vokal yang di depan gitu loh, nggak terus hilang atau tidak terdengar atau kehilangan detailnya karena ketutupan vokal gitu, enggak. Kemudian genjrengan gitarnya dan picking-pickingnya itu terasanya renyah, dan perpaduan dengan grand pianonya itu pas banget. Komposisinya buat saya ini pas banget dan sangat terasa harmoninya. Jadi untuk yang akustik saya bisa merekomendasikan teman-teman untuk pakai Fumi ini teman-teman. Kemudian lagu pop, yaitu Ed Sheeran Thinking Out Loud. Nah, masih sama, vokalnya lebih dominan dan bassnya itu nyusul ada di belakang vokal. Bassnya ini sekalipun ada di belakang vokal dia nggak ketutupan ya, dan ini lembut banget teman-teman, nggak terlalu heboh yang sampai mengganggu gitu, enggak, tapi dia lembut dan rasanya bisa dung 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 gitu, itu lembut. Dan overall itu suaranya agak bulat dan asik banget buat dengerin Ed Sheeran ini sambil rebahan ya, santai gitu kan. Wah enak banget, bener-bener sesuai tujuan didesainnya, yaitu sleep earphone gitu ya. Nah saya sangat puas dengerin Ed Sheeran pakai earphone ini. Jadi untuk yang pop saya juga bisa merekomendasikan teman-teman untuk pakai earphone Fumi. Berikutnya dangdut, masih sama, Nela Karisma Ditinggal Rabi. Walah ini teman-teman, lembut banget di volume 60. Dan kalau teman-teman mau yang lebih heboh gitu, tinggal naikin dikit aja volumenya, jadi kerasanya ya jadi lebih kuat aja. Kalau ketika ada di volume 60, ini denger dangdut yang bikin ngantuk, ya baru pakai earphone ini. Asalkan ada di volume yang tepat, teman-teman bisa
gitu. Nah, dan kedetailan setiap instrumen ya, mau di volume berapapun itu dia cukup baik. Nggak ada yang ekstrim di depan atau di belakang. Komposisinya seimbang dan nyaman. Top deh pokoknya. Nah, saya juga merekomendasikan untuk dangdut teman-teman pakai Fumi. Bisa. Fumiki A25 ya, Fumi ada berbagai macam. Berikutnya EDM, The Evener Fade Outlines. Bassnya nggak besar, tapi cukup nampol ya teman-teman. Nah, bingung nggak? Kurang lebih sama kayak dangdut, kalau mau goyang tinggal dinaikin volumenya aja. Dan earphone ini berubah jadi earphone yang bisa difungsikan untuk earphone yang untuk joget gitu teman-teman. Nah, bassnya itu jadi lebih nendang. Di volume kecil, sedang pun dia cukup terasa, apalagi di volume yang lebih dinaikkan, bassnya lebih terasa lagi. Dan saya bisa samakan kurang lebih rasanya bassnya itu seperti kaset ZSN Pro X. Nah, dan ini nggak ada cempreng-cemprengnya sama sekali teman-teman. Itu EDM yang slow. Berikutnya Marshmello yang Alone, DJ Marshmello. Nah, nggak nyangka suara sekeren ini dihasilkan oleh driver super kecil ini teman-teman. Ini kan kalau dipencet ini rasanya nggak ada drivernya, cuman di ujung sini doang aja. Oh, di mana drivernya? Ini sih bisa dibilang apa ya? Kalau saya nominasikan, dia bisa masuk nominasi juara earphone di bawah 300.000. Kecuali teman-teman belinya sekarang-sekarang ini mumpung lagi ada diskon, jadi ada di bawah 100.000. Nah, bassnya itu aduhai. Hentakannya tuh pas, dan efek yang lain juga nggak pecah, nggak hancur. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Teman-teman bisa kontrol sendiri, mau jeduk-jeduk banget tinggal naikin volumenya, mau yang agak terasa slow gitu, bukan slow beatnya ya, tapi slow volumenya ya tinggal dipelankan. Kemudian untuk bass boosted, nah ini jadi deg-degan gimana ya hasilnya. Nah ternyata wedian teman-teman, ini keren banget, bisa sekeren ini. Hentakan bassnya itu kerasa banget busnya. Jadi kalau misalnya dengerin DJ Marshmello tadi, kemudian bassnya di boost, wah itu lebih nendang lagi. Bener-bener terasa, bukan sekedar dinaikkan volume bassnya, tapi kedalamannya, keluasannya itu ada busnya, terasa itu. Dan saya speechless lah. Intinya teman-teman suka EDM, ini bisa jadi pilihan tanpa ragu-ragu teman-teman. Selanjutnya kita ke musik yang berisik, kita di metal. Yang pertama Malahinya Salerosa Avenged Sevenfold. Dan jujur teman-teman, saya berkali-kali periksa ini harganya, dan saya selalu hampir nggak percaya kalau earphone ini tuh ada di rentang 200 ribuan gitu, di bawah 300 ribu. Bahkan kalau teman-teman pas diskon ya kayak sekarang-sekarang ini di bawah 100 ribu teman-teman. Kualitas detailnya tuh terasa earphone mahal gitu. Detail di lagu Malahinya Salerosa ini super keren teman-teman, nggak berantakan, dan harmoni metalnya yang bercampur dengan rasa-rasa Spanyol gitu ya, itu saya mendengarnya agak-agak merinding gitu. Nah kemudian kedetailan gitar yang cepat itu kan melodinya cukup cepat ya, dan drumnya itu juga kebetulan cukup cepat. Nah itu bisa dibilang renyah dan asik banget teman-teman. Nah itu dari Malahinya. Kemudian dari Carry On masih sama Avenged Sevenfold, kita tambah speednya. Dan cepat saja, saya rekomendasikan earphone ini teman-teman. Semuanya terasa kualitas mahal. Speed, detail, kerapian, semuanya keren. Karakter alat musik dan vokal itu kena semua. Dan ya gimana lagi, apa yang mau dijelasin, ini cukup melongo gitu teman-teman mendengarkan earphone seharga ini dengan kualitas seperti ini. Dan berikutnya adalah speed maksimal di metal, yaitu Dragon Force Through the Fire and Flames. Ini mau berapa kali saya bilang ini keren teman-teman. Kedetailannya ini bisa diadu. Musik seberisik itu bisa dieksekusi dengan mantap. Bahkan kalau pakai volume 60 sampai 70 itu kita bisa tidur loh dengerin lagu metal. Saking enaknya teman-teman. Aneh kan? Nah kalau dari 90-an, maksudnya volume 90-an gitu,
Itu kerasa banget metalnya, dan saya nggak ada hentinya merekomendasikan earphone ini. Saya yakin teman-teman nggak akan kecewa. Nah, itu dari yang paling berisik-berisik. Berikutnya metal kita slowkan, metal yang bass, yaitu di Disturb the Sound of Silence. Dan suasana yang mau dibawakan di lagu ini kena. Vokalnya yang besar itu enak banget di telinga. Detail pianonya kerasa. Bahkan di tengah lagu itu ada masuk biola kan itu. Nah, itu makin langsung mau bilang apa ya? Pokoknya gitulah ya, teman-teman bisa ngerti ya maksudnya. Dan nggak ada cacat dari saya. Selanjutnya musik yang kompleks, yaitu orkestra. Terdengarnya memang tidak seperti kita sedang menonton langsung atau sedang di concert hall gitu ya. Tetapi Fumiiki A25 ini eksekusinya mantap. Detail yang kecil pun semuanya terbaca. Tidak ada instrumen yang percuma. Karena kadang-kadang ada earphone yang rasanya itu powerful gitu kan. Nah, ketika untuk mendengarkan orkestra, itu detail-detail kecil dari instrumen yang lirih-lirih seperti xylophone, itu ketika dipadu bareng yang lain, trombom dan lain-lain, yang brass tube gitu ya, itu xylophone kadang-kadang lenyap suaranya. Dan di sini nggak kedengeran, teman-teman. Bener-bener kedengeran. Ini saya suka harmoninya. Terdengar megah dan mewah. Itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton film. Nah, ini bioskop mini. Kedetailan dari sound effect itu, kalau teman-teman nonton Marvel yang Avengers atau Transformer atau ya film perang gitu, ini semuanya jelas. Dan kita berasa kalau editor sound effect-nya itu bagus, kita kerasa ada di dalam film itu, teman-teman. Jadi meskipun kita nontonnya misalnya di tablet atau di HP gitu, smartphone, itu kayak kita, karena detailnya bagus, kita tuh kayak nonton di bioskop 4 dimensi gitu lah. Yang kursinya ikut bergetar gitu. Kemudian untuk dialognya pun mantap. Karakter vokal setiap aktornya juga terasa dan sangat jelas. Nonton film drama kita juga bisa terbawa suasana. Jadi kalau teman-teman yang suka mewek-mewek nonton drakor, nah ini juga bisa jadi pilihan. Intinya ini ya dari saya tadi sebutannya bioskop mini, teman-teman, karena dia juga sudah mini colokan, yang kita nontonnya mini di smartphone atau di tablet gitu. Selanjutnya mungkin ini beberapa yang ditunggu oleh teman-teman untuk bermain game. Untuk kedetailannya ini samalah seperti musik. 4 jempol kalau saya punya jempol tangan 2 lagi di sini, 4 jempol. Semuanya yang teman-teman mau dari segi suara dilibas keren. Dan untuk saya ada satu kekurangan dari earphone ini adalah tangkapan mikrofonnya, teman-teman. Jadi mikrofonnya ini, sebentar saya bongkar dulu ya. Nah, sebenarnya jarak mikrofon ini dari mulut kita ini nggak terlalu jauh. Tetapi ketika dia dibiarkan bergelantungan seperti ini, tangkapannya kurang kuat gitu, sedikit kurang kuat. Jadi kita harus ngomongnya agak kencang dikit. Dan kalau mau lebih terasa, dia harus didekatkan ke mulut kita, itu lebih terasa. Padahal ya jaraknya cukup pas gitu loh, dari earphone standar lah jaraknya ini. Cuman itu tangkapannya kurang kuat. Kalau yang saya beli ini, siapa tahu kalau ada teman-teman lain yang beli dan ternyata mikrofonnya bagus, siapa tahu ya ada beda pengalaman gitu ya. Dan untuk membuktikannya, ini dia teman-teman, dengar sendiri hasil rekaman mikrofonnya. Testing, ini suara mikrofon Fumiiki A25 dari agak jauh. Kemudian ini kalau agak dekat. Jadi tangkapan mikrofonnya teman-teman bisa menilai sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk bertelepon. Nah, itu tadi kalau untuk urusan driver, saya yakin ini cukup memuaskan. Dan memang saya cukup puas dengan hasil suaranya yang dihasilkan. Yaitu tadi tetap sama, buat saya mikrofon ini tangkapannya agak kurang kuat.
Nah, itu tadi review saya dari Fumi QA25 Sleep Earphone ini. Nah, jika teman-teman punya pengalaman lain menggunakan earphone yang sama, silahkan di-share saja di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kita bisa sangat berbeda, atau teman-teman justru sangat kecewa dengan earphone ini. Di-share saja di kolom komentar supaya pengetahuan kita bisa lebih banyak. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.